Dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, menimbulkan bau, memicu banjir, jadi sarang penyakit, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta memperparah pemanasan global. Mari kita buka mata dan lihat ke sekitar. Kalian pasti sering dong ngelihat sampah rumah tangga yang menumpuk bahkan tercampur antara sampah basah dan juga sampah kering. Biasanya itu tuh nggak enak dilihat, bahkan kotor, terus bau juga kan ya. Nah, coba deh kalian lihat TPS ini. Nah, di situ tuh banyak kan ya sampah-sampah yang numpuk. Nah, sampah-sampah itu tuh rata-rata bersumber dari limbah rumah tangga yang nggak diolah dengan baik. Biasanya mengakibatkan bau, kotor, gak bisa dilihat dengan nyaman. Bahkan ketika hujan dapat menghasilkan air yang sangat bau sekali. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ayo ikutin kita cara mengolah limbah rumah tangga sesuai dengan jenisnya. Selain itu, ada juga manfaat dari kita mengolah limbah rumah tangga ini sesuai dengan jenisnya. Jadi, ayo ikutin kita. Oke, sekarang kita masuk ke sampah yang paling sering ditemukan di setiap rumah, yaitu sampah botol plastik. Coba deh perhatikan di sekitar rumah kalian. Pasti ada aja kan sampah botol plastik, mau itu sampah bekas air mineral, bekas soda, maupun bekas minuman lainnya. Sampah-sampah ini sangat sulit untuk terurai, bahkan butuh waktu hingga 450 tahun agar sampah ini bisa terurai sepenuhnya. Sayangnya, banyak sekali sampah botol plastik ini yang dibuang begitu saja. Entah itu dibuang sembarangan, bahkan dibuang ke laut. Apabila dibuang ke laut, dia dapat mencemari ekosistem laut. Bahkan apabila terkonsumsi oleh kita, maka apabila ikan tersebut dikonsumsi oleh kita, maka kita bisa terjangkit penyakit yang menyebabkan gangguan pencernaan. Ngeri banget kan? Makanya, agar sampah ini tidak mencemari lingkungan, kita bisa mengolahnya menjadi produk yang berharga. Yuk ikut aku untuk mengolah sampah botol plastik ini jadi produk yang bernilai cuan. Nah, selain dibuang ke TPS, sampah botol plastik ini juga bisa didistribusikan ke bank sampah. Sebelum didistribusikan, kita harus mengubah volumenya atau ukurannya menjadi kecil terlebih dahulu agar mudah untuk ditransportasikan. Pertama, kita buka setiap tutup botol dari botol plastik ini. Kedua, kita remas. Seperti ini. Dan seterusnya. Setelah itu kita bisa langsung mengumpulkannya lalu mendistribusikannya ke bank sampah untuk ditransportasikan. Nah, selain sampah plastik yang barusan dijelasin sama Kak Ida, limbah domestik lainnya juga yaitu sampah basah juga banyak ditemukan di lingkungan rumah tangga. Sampah basah merupakan sampah organik yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya, kulit buah, sisa sayuran, dan sisa makanan yang lainnya. Karena sampah basah mengandung kadar air yang tinggi, sampah basah itu mudah membusuk sehingga dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengundang walasan tikus, mencemari lingkungan, juga dapat menjadi wadah tempat berkembangnya bakteri yang dapat menjadi penyakit bagi manusia.
Nah, karena sampah basah ini dapat mencemari lingkungan, sekarang aku bakal ngasih tahu nih cara mengolah sampah basah dengan baik dan benar. Ayo, 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 ayo. Nah, ini adalah sisa bagian akar dari daun bawang. Biasanya, daun bawang setelah diambil daunnya, itu akarnya bakal langsung dibuang. Padahal, akar dari daun bawang ini masih bisa dimanfaatkan dengan cara ditanam kembali. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan langsung menanamnya kembali. Dalam beberapa hari, daun bawang akan tumbuh kembali dan bisa digunakan kembali. Nah, dengan hal ini, kita dapat mengurangi sampah basah yang berserakan di lingkungan rumah tangga. Juga kita dapat menanam sayur di rumah. Nah, selanjutnya, sampah basah yang lainnya yaitu sisa buah atau sisa kulit jeruk ini masih bisa dimanfaatkan juga, salah satunya dengan menjadi kompos. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan dipotong kecil-kecil lalu ditanam ke dalam tanah. Nah, dari contoh sederhana ini, kita bisa jadi tahu nih, sampah basah masih memiliki manfaat yang lainnya. Nah, dengan memanfaatkannya, kita bisa mengurangi jumlah sampah basah yang ada di lingkungan rumah tangga. Kalau tadi Rasya udah ngejelasin tentang sampah basah seperti potongan sayur-sayuran atau kulit buah-buahan, kali ini aku mau ngejelasin tentang salah satu sampah rumah tangga yang biasanya kita temui tercampur dengan sampah basah yang tadi aku udah sebutin, atau tercampur dengan sampah lainnya yang ada di rumah kita. Nah, teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Aku mau ngejelasin tentang sampah apa? Nah, tepat banget. Sampah yang mau aku jelasin kali ini yaitu tentang sampah cangkang telur. Pasti kalau teman-teman dengar tentang cangkang telur, pasti teman-teman mikir, apa sih manfaatnya cangkang telur? Atau emangnya cangkang telur bisa kita manfaatkan atau bisa menjadikan hal yang bernampak positif bagi kehidupan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman ini, ayo ikutin aku untuk lebih tahu bagaimana proses pemisahan sampah cangkang telur dan juga sampah basah dan pemanfaatan cangkang telur bagi kehidupan kita. Ayo. Nah, sebelum aku kasih tahu gimana sih cara pemisahan sampah cangkang kulit telur dan juga pemanfaatan cangkang kulit telur itu seperti apa, pasti teman-teman pada mikir, kenapa sih kita harus memisahkan antara sampah cangkang kulit telur dan juga sampah basah? Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa karakteristik antara sampah cangkang kulit telur dan juga sampah basah itu berbeda loh. Perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya ada di proses pembusukannya. Kalau sampah basah itu mudah membusuk, proses pembusukannya itu lebih cepat, sedangkan sampah cangkang telur itu proses pembusukannya lebih lama. Dan ketika kita mencampurkan antara sampah cangkang telur dan juga sampah basah, itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, dapat sampah tersebut dapat memanggil lalat untuk hinggap dan dapat bertelur di campuran antara sampah kulit telur dan juga sampah basah. Oleh karena itu, kita harus tahu gimana sih cara pemisahan sampah kulit telur dan juga sampah kulit telur agar tidak menimbulkan penyakit atau bau yang tidak sedap. Nah, caranya gimana? Aku tunjukin ya teman-teman. Pertama, kita harus siapkan dulu sampah kulit telurnya dan kita plastikan ke satu tempat yang sama ya. Ini seharusnya tidak boleh disatukan dengan sampah kering. Harusnya kita harus menyimpan sampah kulit telur ini ke tempat yang sama dengan sampah kulit telur yang lainnya. Tapi tidak apa-apa. Nah, proses kedua itu kita harus
menemukan si cangkang kulit telur ini agar partikel-partikel kulit telur ini menjadi lebih kecil kayak gini. Nah, ini kita remas aja biar cangkang kulit telurnya ini jadi lebih kecil. Kalau misalnya sekiranya cangkang telurnya ini sudah remuk dan kita sudah cukup, proses selanjutnya yaitu kita taburi ke tanaman yang akan kita jadikan pupuk. Nih, kayak gini. Oke. Nah, teman-teman, proses selanjutnya itu cangkang telur ini akan terurai secara alami dengan tanaman. Pasti teman-teman mikir kayak apa sih manfaatnya si cangkang telur ini untuk tanaman? Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa di cangkang kulit telur itu memiliki kandungan kalsium yang dapat membantu proses pertumbuhan tanaman agar tanaman kita dapat bekerja dan tumbuh lebih baik lagi. Nah, selain menjadi pupuk, ternyata sampah cangkang kulit telur ini dapat kita manfaatkan menjadi pakan ternak dan juga menjadi bahan utama untuk pembuatan mozaik loh teman-teman. Jadi setelah teman-teman mendengarkan penjelasan aku tentang perbedaan antara sampah cangkang kulit telur dan juga sampah basah, gimana pemisahan antara sampah cangkang telur dan juga sampah basah, dan pemanfaatan cangkang kulit telur menjadi pupuk untuk proses pertumbuhan tanaman kita. Kayaknya belum lengkap kalau kita belum bahas sampah kering. Jenis sampah itu dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi sampah kering itu merupakan jenis sampah yang memiliki kadar air rendah serta sulit membusuk secara alami. Sampah kering ini merupakan sampah organik karena memiliki bahan yang sulit terurai oleh mikroorganisme. Sampah kering ada plastik, kertas, kaca, logam, kaleng, dan juga styrofoam. Sampah kering ini dapat mencemari lingkungan kita seperti mencemari tanah dan air, serta menyebabkan banjir karena penyumbatan saluran air. Sampah kering ini juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan tikus sehingga menyebabkan penyakit, dan juga sampah plastik dapat merusak pernapasan jika dibakar secara ilegal. Kalian mau tahu cara pengolahannya? Mari ikut aku. Nah, jadi di sini tuh udah ada sampah-sampahnya ya. Sekarang kita tuh harus memisahkannya. Itu ada sampah kardus dan juga sampah plastik. Sampah plastik kita pisahkan dulu ya. Pokoknya kita pisahkan seperti itu dulu. Jadi sampah plastik ini kita tuh bisa buang ke tempat sampah langsung, dan sampah kardus ini tuh kita bisa jual ke tempat-tempat yang menerima penjualan kardus seperti itu. Nah, untuk sampah plastik ini kita bisa langsung buang ke tempat sampah. Seperti itu. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Teman-teman udah ngerti kan cara ngolah limbah rumah tangga yang baik dan benar? Nah, dari kegiatan tersebut juga kan dapat diketahui ya bahwa sampah sayuran atau sampah basah dan juga cangkang telur itu bisa dijadikan pupuk alami bagi tanaman, dan juga bisa ditanam kembali seperti contohnya tadi akar dari daun bawang. Lalu seperti sampah botol plastik sendiri juga dapat diperjualbelikan sehingga dapat menghasilkan uang untuk kita sendiri, dan juga sampah kardus dapat dijual seperti sampah botol plastik. Yang terakhir, sampah kering itu dapat langsung dibuang ke tempat sampah sehingga dapat mengurangi volume yang ada di TPS setempat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pengolahan limbah rumah tangga itu sangat mudah kan? Nah, jangan lupa ya untuk menerapkan pengolahan sampah limbah rumah tangga ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye!